sebelum kita melakukan praktikum, waktu SD pernah ini nggak Kak? Pernah konversi satuan nggak? Misalkan mengubah satuan dari meter ke sentimeter itu berapa sih gitu? Yang ada tangganya itu pernah nggak di SD ya? Pernah. Yang pakai tangga ya, kilometer ya, kilometer, hektometer, yang gitu? Atau bisa kita ini kita jadikan ini biar gampang ya. Kalau kilometer, hektometer itu kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Nah itu biar lebih gampang ya. Kilometer, hektometer, dan seterusnya itu bisa dikonversi ya. Kalau turun itu kan dikali ya biasanya ya. Kemudian kalau naik misalkan itu dibagi. Naik dibagi. Masih ingat ya? Masih ingat cara konversinya? Masih. Oke. Nah, itu kan satu tingkat itu ya. Nilainya itu kan 10 ya. Kalau naik misalkan satu tingkat dibagi 10. Kalau turun satu tingkat dikali 10. Biasanya gitu kan ya. Nah, sekarang di sini ada awalan satuan dari sistem internasional yang sudah kemarin kita pelajari ya, sistem internasional. Satuan yang sesuai sistem internasional yang kemarin ada meter, ada meter, kemudian ada kilogram, terus untuk suhu ada Kelvin ya, dan masih banyak lagi itu yang sesuai dengan sistem internasional. Nah, kemudian di sini ada awalan nih, misalkan biar kita lebih mudah. Misalkan di sini nih ada contohnya ya. Ada 5 megawatt. Ini biasanya digunakan untuk menyatakan daya listrik. Ya, daya listrik itu kan dinyatakan dengan watt. Nah, karena daya listrik itu ada yang besar, ya apalagi di sistem instalasi listrik yang kita pakai, misalkan yang di rumah, itu kan lumayan besar ya, cukup besar. Nah, yang di PLN mungkin ya, yang di sumbernya. Nah, jika kita misalkan menyatakannya dengan angka seperti ini, itu kan pasti besar ya angkanya. Seperti ini, 5 juta watt. Ini nolnya ada berapa? Ada 6 ya. Nah, di sini ada 5 juta watt. Supaya lebih gampang, ya, di sini dinyatakan dengan 5 M watt. M itu apa di sini maksudnya? Tahu nggak? Nih, mega, ya, 5 megawatt, yang artinya sama dengan 5 juta megawatt. Paham nggak? Kenapa bisa 5 juta megawatt? Ini karena di sini, ya, kan untuk mega itu kelipatannya 10 pangkat 6. Pernah lihat belum pangkat kayak gini? Nah, lihat? Ada yang belum pernah lihat? Nah, jadi 10 pangkat 6. Ini dibacanya 10 pangkat 6 ya. Angka 6 di atas itu dibacanya pangkat 6 gitu ya. 10 pangkat 6 itu berarti 10. Nah, di sini nolnya ada 6. Nolnya ada 10. 10 kali 10 kali 4 5 600 6. Atau sama dengan 10 kali 10. Ya, udah belajar perpangkatan kan di SD ya, di matematika ya. 10 kali 10, 6 kali ya, dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, jadi 10 pangkat 6 ini maksudnya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 6 kali. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya ini 1 juta. Paham ya? Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian di sini ada tingkatannya ya, sesuai kelipatan ya. Dari 12 ini yang paling besar. Nah, 12 ini, nah ini awalannya apa namanya? Tera. Ya, tera. Simbolnya T. Kelipatannya 10 pangkat 12. Berarti 10 kali 10 sama 12 kali. 10 pangkat. Nah, itu namanya tera. Nah, kemudian
Selanjutnya ada apa yang berikutnya? Giga. Giga. Ya, simbolnya G. Lipatannya 10 pangkat 9. Berarti 10 kali 10 9 kali. Dan seterusnya. Atau 1 miliar ya kalau 10 pangkat 9. Nah, kemudian selanjutnya ada mega. Yang tadi ya, simbolnya M. Kelipatannya 10 pangkat 6. Jadi ini angkanya besar sekali. Kenapa? Ditulis. Diperhatikan dulu aja ya. Kalau mau ditulis juga boleh. Nah, kemudian ada kilo. Kilo. Nah, ini sering kita dengar ya. Kilo. Simbolnya K. Kelipatannya 10 pangkat 3. Atau 1000 ya. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 ya. Nah, contohnya di sini ada nih. Contohnya 1 kilometer. Nah, kilo. Jadi ini itu kenapa disebut awalan ya, karena diikuti oleh satuan ini. Kalau yang tadi yang atas contohnya kan diikuti oleh satuan watt ya. Kalau yang ini diikuti oleh satuan meter contohnya. Ya. Nah, ini kan kilo. 1 kilometer. Berarti karena kilo itu nilainya itu ini ya, 10 pangkat 3, maka 1 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3 meter. Ya? Paham ya? Paham. Oke, berikutnya di sini ada hekto. Ya, hekto. Hekto ini satuannya simbolnya H ya, kelipatannya 10 pangkat 2. Misalkan kita kasih contoh lagi. 1 hektometer sama dengan berapa meter? Maaf ya, ini susah nulisnya. Nah, 1 hektometer. Berarti berapa meter? Berapa? Di sini kelipatannya berapa? 10 pangkat 2. Berarti 10 pangkat 2 meter atau 100 meter. Gitu. Ya, paham ya? Paham. Oke, kemudian ada DK. Simbolnya ini, DA. Kelipatannya itu 10 pangkat 1 atau 10 aja. Ya, kalau 10 pangkat 1 nggak apa-apa, kita tulisnya bisa 10 aja. Sebenarnya ini ada pangkatnya, tapi kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi kelipatannya kelipatan 10. Kalau untuk DK. Ya, kemudian ada desi. Simbolnya D. Kelipatannya, nah ini 10 pangkat min 1. Pernah lihat nggak ini? 10 pangkat min 1. Artinya gimana kalau 10 pangkat min 1? Baru ngeliat. Baru lihat. Nah, jadi artinya kalau 10 pangkat min 1 ini, bentar ya. Nah, misalnya gini. 10 pangkat min 1. Jadi, kalau misalkan di tangga yang tadi ya, kalau misalkan naik ke atas itu kan dibagi ya. Naik 1 tingkat misalkan dibagi 10. Nah, ini juga sama. Artinya 10 pangkat min 1 ini artinya 1 per 10 pangkat 1. Nah, jadi karena si pangkatnya ini ada di bawah, kan ini ada di bawah ya. Masih ingat nggak? Ini yang di atas ini kalau dalam pecahan apa dibacanya? Penyebut. Pembilang. Ya, pembilang. Yang di bawah ini penyebut. Gitu kan? Ya, waktu SD udah belajar ya. Nah, jadi yang menjadi penyebut di sini itu kan 10 pangkat 1. Kalau kita naikkan ke atas, ya, jadi 10 pangkat min 1. Ya, 10 pangkat min 1. Karena dia posisinya kan di bawah. Kita pindahkan ke atas, jadi ada tanda minusnya. 10 pangkat min 1. Nah, artinya kalau di dalam angka yang nggak ada pangkat-pangkatnya ini gimana, Bu? Aku pusing kalau ada pangkatnya minus-minus gini. Nah, artinya
kita bagikan saja ini. Misalkan 1 dibagi 10. 1 bagi 10 berapa? 0,1. Ya, paham ya? Jadi artinya 10 pangkat minus 1 ini adalah 0,1. Dari mana 0,1? Dari 1 dibagi 10. 0,1. Paham ya? Paham nggak, Kak? Halo. Nah, kasih contoh lagi nih. Satu lagi. Misalnya senti. Senti ini nilainya berapa di sini nih? 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan 1 per berapa? 10 pangkat 2. Ini 2 ya, anggap aja 2 ya. Nulisnya susah. Ya, 10 pangkat 2. Kalau dikeatasin berarti jadi 10 pangkat berapa? Min 2. Pangkat 2 ini berarti sama dengan 1 per 10 pangkat 2 ini sama dengan berapa berarti? 10 kali 10 sama dengan 100. Ya, jadi 1 per 100. 1 per 100 itu kalau dinyatakan dalam desimal itu jadi berapa? 1 dibagi 100? Berapa, Kak? 0,01. Ya, jadi artinya 10 pangkat minus 2 ini adalah 0,01. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, untuk yang berikutnya juga sama. Di sini ada mili. Mili itu 10 pangkat minus 3. Berarti kalau didesimalkan berapa? 1 dibagi 1000 ya. Jadi 0,001. Ya, paham ya? Oke. Berikutnya juga ada mikro. Nah, kalau mikro, simbolnya ini kayak gini nih. Kayak huruf U, tapi bukan U ini. Jadi ada yang panjangnya gini, gini ke sini. Jadinya kayak huruf U gitu ya. Nah, ini mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Nano. Nano itu simbolnya N kecil seperti ini. Itu nilainya 10 pangkat min 9. Ya, udah paham ya? Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk awalan di satuan. Bisa satuan apa aja, bisa kayak ini kan ada watt, meter, atau mungkin juga bisa digunakan ke gram, ya. Bisa kilogram, kilometer, itu kan bisa, ya. Hektogram, hektometer, itu bisa. Nah, ini hanya sebagai awalannya saja. Kemudian ini nih contohnya, tera, giga, mega. Nah, kalian kan suka beli kuota tuh, kuota berapa gigabyte gitu ya. Nah, ini juga berarti artinya, ini kan giga itu kan 10 pangkat 9, ya, atau 1 miliar. Jadi, 1 giga itu sama dengan, 1 gigabyte itu sama dengan 10 pangkat 9 byte, atau 10 pangkat 9 byte, atau 1 miliar byte, gitu. Ya, jadi satuan dasarnya itu sebenarnya byte. Kenapa digunakan giga? Karena angkanya besar. Jadi supaya lebih mudah menyatakannya gitu. Ya. Jadi biar lebih gampang. Bayangin kalau misalkan kalian beli kuota nih, beli kuotanya 1 giga. Kalian bilang ke abang-abangnya, "Bang, mau beli kuota 1 miliar byte misalkan." Kan itu terlalu banyak gitu ya. Terlalu besar angkanya. Jadi atau, "Bang, mau beli kuota 10 pangkat 9 byte gitu." Nah, itu kan sama dengan 1 giga gitu ya. Jadi biar lebih gampang, "Bang, beli kuota 1 gigabyte gitu." Ya? Paham ya? Oke. Nah, kemudian ini sebelum kita masuk ke praktikum, di sini ada cara melakukan pengukuran. Nah, di sini ada beberapa cara ya yang baik. Jadi ngukur itu jangan sembarangan, Kak.
Yang pertama, perhatikan posisi nol alat ukur. Nah, contohnya gini. Contohnya pada saat kita mau mengukur apa saja, pastikan skalanya itu berada di titik nol. Ya, karena kita memulai pengukurnya itu kan dari angka 0 dulu. Ya, takutnya nanti posisinya kalau misalkan sudah ada di angka yang lain, misalkan di angka 2, nah nanti itu nggak akan akurat gitu pengukurannya. Nah, kemudian yang kedua, untuk pengukuran panjang, ujung awal benda berimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Contohnya gini. Contohnya gini ya, Ibu keluarin dulu. Contohnya gini. Kelihatan nggak, Kak? Kelihatan nggak? Apaan? Kelihatan. Coba aktifin semua itunya videonya biar kelihatan. Nah, di sini Ibu pegang apa? Coba lihat. Penggaris. Garis. Penggaris. Ya. Nah, Penggaris. penggaris ini kan ada skala ini. Lihat skalanya dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita mau mengukur panjang, pastikan ujung yang akan kita ukur itu berimpit dengan angka 0. Seperti ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi ujung bendanya itu berimpit dengan angka 0 di sini. Ya, kelihatan ya? Jadi ini akan akurat pengukurannya. Coba lihat, berapa sentimeter? Berapa? Nih, pulpen ini berapa sentimeter? Hah? 24 lebih 14. 14 lebih nggak? 14 koma berapa? Kira-kira 14,4 ya. 14,4 cm. Nah, udah bisa ya? Oke. Jadi harus berimpit dengan angka 0 kalau mau mengukur panjang ujungnya gitu. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Adakah gambarnya? Belum, Ustazah. Hah? Udah. Udah? Oke. Nah, kemudian satu lagi nih. Posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Contohnya gimana? Contohnya gini. Nah, posisi mata yang benar itu seperti ini. Jadi, ini skala yang kita lihat nih. Ini skalanya. Jadi, kita harus lurus dengan skala yang kita amati. Jangan melihatnya dari pinggir. Seperti ini salah. Ini kan lihatnya dari pinggir. Kalau dari pinggir gini, nanti nggak akurat melihatnya. Ya. Misalkan yang harusnya itu 1 cm, kalau kalian lihatnya dari pinggir, mungkin yang kelihatannya skala yang sebelumnya. Mungkin kalau kalian lihatnya dari pinggir, yang kalian amati itu 0,9 cm. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi nggak akan akurat kalau dari pinggir kayak gini. Ya, harus lurus dengan pandangan mata. Ini yang dari pinggir, apalagi dari bawah. Gitu. Ya. Nah, kesalahan melihat dengan posisi mata yang seperti ini nih, yang salah-salah ini, yang dari pinggir, itu namanya kesalahan paralak disebutnya. Ya, jadi itu kesalahan pada saat membaca skala di alat ukur. Itu kesalahan paralak. Ya, hanya harus benar, harus lurus. Dan sebenarnya banyak sih ya yang mempengaruhi ketidaktelitian dari hasil pembacaan alat ukur itu bisa disebabkan karena lingkungan juga, karena keterbatasan yang meneliti juga, atau keterbatasan alat juga. Makanya itu harus benar-benar diperhatikan. Seperti pada saat kita mau ukur panjang, misalkan ya panjang logam, nah itu lingkungan juga mempengaruhi sebenarnya, Kak. Jadi misalkan kita mau mengukur panjang logam nih, suhu lingkungan pada saat kita mengukur itu juga berpengaruh. Suhunya itu jangan terlalu panas. Pokoknya harus berada di suhu ruang. Suhu ruang itu berapa coba? Tahu nggak? Suhu kamar.
yang normal? Ada yang tahu nggak? 38. 8. 36. 36. 36, oh, panas banget. Itu mah suhu tubuh ya. Ini suhu kamar, suhu lingkungan itu jadi yang normal itu sekitar 25 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin. Nah, kenapa sih nggak boleh misalkan lebih dari 25 derajat Celcius, misalkan 36 derajat Celcius. Nah, itu kan panas ya. Jadi kalau misalkan panas, ada beberapa objek atau benda yang bisa memuai. Kayak kalau misalkan kita lagi ngukur logam nih. Logam itu kan kalau kena panas bisa memuai. Nah, kalau logamnya memuai pada saat kita mengukur, kalau memuai itu kan berarti dia bertambah apa? Kalau kena panas. Panjang. Bertambah panjang. Jadi nanti hasil pengukurannya itu tidak akan akurat karena dia kena panas memuai. Jadi panjang yang kita ukur itu bukan panjang yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Kemudian untuk pengamatnya juga itu berpengaruh. Kalian itu harus benar melihatnya kayak gini ya, posisi matanya juga harus benar. Kemudian kondisi dari peneliti itu, seorang peneliti itu harus fit, harus sehat gitu ya, jangan sampai sakit. Kalau sakit nanti misalkan jadi nggak konsen gitu, jadi penelitiannya, pengamatannya, cara membaca alat ukurnya juga nggak akan akurat. Ya misalkan kalian sakit mata, ngelihatnya juga kan buram gitu ya kalau misalkan sakit mata. Mungkin terhalang oleh apa gitu ya, kotoran-kotoran gitu ya. Jadi harus sehat. Atau kalian lagi pusing, terus kalian ngukur, itu kan nanti nggak akurat gitu ya hasil pengukurannya gitu. Atau mungkin juga kesalahannya terdapat di alat ukurnya. Alat ukurnya udah lama nih sering digunakan. Contohnya alat ukur masak ya, misalkan timbangan tuh, timbangan yang suka ada di penjual buah misalkan ya. Nah, itu kan sering digunakan. Kalau sering digunakan, kemungkinan nanti si ininya tidak akan akurat gitu. Misalkan 1 kilogramnya itu karena si batunya itu yang 1 kilo sering tergores-gores atau apa, nah nanti kan dia nggak akurat, nggak 1 kilo lagi dia kalau misalkan ini akan berkurang gitu. Nah, makanya harus dilakukan ada yang namanya kalibrasi. Ya, pernah dengar nggak kalibrasi? Enggak. Belum ya? Nah, makanya ada yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu jadi kita menyamakan alat ukur yang kita gunakan dengan satuan yang standar. Yang emang standarnya gitu. Misalkan tadi contohnya alat pengukur massa, timbangan ya. 1 kilogramnya itu kita tahu dari mana sih itu bisa di batunya itu 1 kilogram. Tepat gak sih itu 1 kilogram gitu. Jangan-jangan kalau diukur di alat ukur yang lain dia beda lagi, nggak 1 kilogram ternyata, gitu, karena sering tergores atau apa. Nah, makanya harus dikalibrasi. Dikalibrasinya di mana? Di badan meteorologi, bukan meteorologi, itu beda lagi. Kalau meteorologi itu berkaitannya dengan fisika kebumian gitu ya, kebumian sama astronomi, itu yang suka cuaca, iklim itu ya, yang suka di TV. Nah, itu badan meteorologi, geofisika ini beda lagi. Kalau ini yang buat alat ukur Meteorologi. meteorologi. Ya, namanya meteorologi. Jadi untuk mengkalibrasi atau menyamakan si ukuran alat ukur yang kita pakai dengan ukuran yang sudah standar. Itu. Ya, supaya tepat gitu. Emang benar emang benar gitu. Ya. Paham ya? Pokoknya Saya izin ambil minum. Oh iya, boleh. Nah, sekarang silahkan siapkan dulu LKPD-nya. Ya, udah ada LKPD-nya? LKPD-nya seperti ini ya, sama ya. Oke, sekarang silakan isi dulu identitas kalian di sini. Namanya siapa, kelasnya kelas apa, tanggal praktikumnya sekarang tanggal berapa, isi ya. Sudah diisi? Tanggal 10.
Ya, sekarang tanggal 10 Agustus ya. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Sudah. Udah ya. Nah, di sini ada tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum kita hari ini yaitu untuk mengukur panjang benda dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Udah tahu kan kemarin ya? Jangka sorong itu kayak gimana, mikrometer skrup itu kayak gimana? Kayak gini. Nih, ya. Ini jangka sorong, ini mikrometer skrup. Kemudian silahkan di bagian telaah di sini kalian baca dulu ceritanya kayak gimana. Ya. Nih, di sini. Kita bareng-bareng aja ya bacanya. Ani sedang mengukur panjang dari 3 buah aluminium dengan ukuran yang berbeda. Jadi Ani ini mau mengukur 3 buah logam ya aluminium dengan ukuran yang berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang sedang. Kemudian Ari mengukur panjang dari 3 buah tembaga dengan ukuran yang berbeda juga. Jadi ini mengukur 2 logam yang berbeda. Kalau Ani mengukur aluminium, kalau Ari mengukur tembaga. Ya, masing-masing ukurnya 3 buah. Ya, ukurannya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang. Paham ya sampai sini? Paham? Bisa dipahami ceritanya? Paham. Halo? Paham? Oke, lanjut ya. Paham. Ani melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Ya, jadi si Ani ini mengukur apa tadi aluminiumnya itu menggunakan jangka sorong. Sedangkan Ari mengukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih hasil pengukuran Ani dan Ari? Kakak-kakak bisa nggak membantu mereka melakukan pengukuran yang benar? Bisa nggak? Udah tahu kan cara mengukur yang benar tadi kayak gimana? Nah, oke. Udah paham ya sama ceritanya? Kasusnya gimana? Nah, jadi nanti kita bantu nih si Ani dan si Ari ini untuk mengukur logamnya itu dengan benar. Gimana sih caranya gitu. Nah, sebelum kita mengukur, kalian jawab dulu nih pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Kemudian gimana sih cara mengukur jangka sorong yang benar? Waktu pekan lalu udah diajarin kan cara mengukur jangka sorong itu gimana? Kemudian yang nomor 3, bagaimana cara mengukur dengan skala mikrometer skrup yang benar? Nah, karena di sini waktunya kita terbatas, ya, jadi jangan dikerjain dulu. Ini kita skip dulu aja. Nanti setelah kita praktikum, kita isi ini. Oke? Jadi skip dulu aja ya. Oke. Lanjut ke bagian. Isinya sama-sama sudah. Kenapa? Isinya sama-sama atau sendiri-sendiri? Kenapa? Isinya sama-sama atau sendiri-sendiri? Oh, isinya sendiri-sendiri aja. Tapi nanti ya kita skip dulu pertanyaan yang tadi. Jangan dulu diisi. Nanti diisinya setelah kita praktikum. Ya, paham ya? Skip dulu aja. Kemudian ini di tahap eksplorasi. Ini nomor 4. Ya, pertanyaannya alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam eksperimen menggunakan simulasi. Jadi kita eksperimennya kan virtual ya, jadi menggunakan simulasi. Jadi alat bahannya juga kita pakai alat bahan yang ada di sini aja. Nih kita lihat ya. Nah ini alatnya. Ada apa di sini? Ini apa nih? Alatnya. Jangka sorong. Jangka sorong. Oke, tulis ya. Tulis. Tulis di nomor 4, alatnya itu 1 jangka sorong. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini apa? Apa? Ayo. Mikrometer. Ya. Mikrometer skrup. 1 jangka sorong, 2 mikrometer skrup. Udah ditulis ya? Udah ya? Oke. Kemudian apa lagi yang kalian pakai tuh? Yang kalian pakai buat mencatat ada ballpoint,
sama LKPD-nya ya. Itu tulis juga. Apaan, Bu? Apa, Bu? Jadi alat dan bahannya itu ada tadi jangka sorong, mikrometer skrup, terus ada ballpoint sama LKPD. LKTD. Iya. LKTD apa lagi nih? KPD sama apa? Ballpoint yang kalian gunakan untuk mencatat. Pulpen, pensil sama aja boleh ya. Udah? Ballpoint. Udah. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur pengamatan menggunakan simulasi ini? Nah, prosedurnya skip aja ya. Nanti kalian bisa tulis prosedurnya setelah kita melakukan praktikum. Jadi perhatikan dengan baik prosedurnya gimana, nanti ditulis setelah praktikum. Ya. Skip dulu ya. Nah, kemudian ini data, jadi nanti kita data apa saja yang diperoleh dalam pengamatan ini. Nah, ini kan kita mau mengukur apa? Besarannya apa? Besaran yang diukur apa? Panjang. Panjang. Nah, tuliskan besaran beserta satuannya dengan tepat. Berarti besarannya apa? Tulis, ya. Kemudian satuannya apa? Satuan panjang apa? Masih ingat nggak? Meter. Ya, tulis. Besarannya panjang, satuannya meter. Berarti untuk yang nomor 6. Nah, untuk yang nomor 7, iya, di LKPD-nya langsung ya. Diisi. Udah? Udah, Kak? Udah ya? Ustazah. Nah, sekarang kita lanjut ke praktikum. Perhatikan ya, nanti kalian catat di sini. Misalkan di nomor 7 ya, presentasikan. Bagaimana hasil pengamatan? Nah, nanti saat pengamatan kalian catat di sini. Nomor 1, objek yang diukur itu apa? Pertama kita akan mengukur dulu yang si Ani. Si Ani itu kan mengukur aluminium ya. Ya, berarti misalkan nomor 1, objek yang diukur itu aluminium yang ukurannya besar. Misalkan 1, aluminium besar, 2, aluminium sedang, 3, aluminium kecil. Misalkan kayak gitu ya, paham ya? Untuk objek yang diukur. Hah? Ya, kenapa? Yang nomor 6. Yang nomor 6 ditulis di LKPD-nya. Iya, ditulis di LKPD-nya langsung. Ya? Apa yang nomor 6? Nomor 6 itu besarannya panjang, satuannya meter. Itu nomor 6 jawabannya. Nah, sekarang untuk yang nomor 7. Itu doang, Bu. Iya, gitu doang. Udah, kita langsung ke nomor 7 aja ya, karena ini waktunya kita terbatas. Perhatikan. Jadi, di sini misalkan kita nomor 1. Nanti pada saat praktikum dicatat ya, nomor 1, objek yang diukur. Tadi kan ada aluminium dan tembaga. Ya, yang pertama, aluminium berukuran besar. Dulu misalkan. Kan ada 3 ya, aluminiumnya ada yang besar, kecil, dan sedang. Berarti kalian tulis aluminium besar. Misalkan. Nah, panjangnya ini nanti kalian tulis tuh. Panjangnya berapa sentimeter atau berapa milimeter. Dari hasil pengukuran kita nanti. Ya, paham ya? Paham. Oke. Nah, perhatikan dengan baik ya. Pertama, kita akan menolong si Ani dulu untuk mengukur panjang aluminium. Aluminium yang pertama, yang besar dulu ya. Ini aluminium besar, tulis di objeknya 1. Objek yang diukurnya aluminium berukuran besar. Udah ditulis? Udah. Udah ya? Oke. Jadi apa? Aluminium berukuran besar. Ya? Udah ya? Sudah. Udah. Oke. Nah, caranya gimana?
Nah, ini harus diperhatikan juga ya, karena nanti kalian harus menjawab soal yang tadi kita skip. Ya, kayak prosedur, terus bagaimana cara membaca alat ukur jasa sorong. Di pertanyaan yang tadi ini kalian harus perhatikan. Gimana caranya? Nanti tulis setelah ini. Ya. Nah, gini. Caranya, objek yang akan kita ukur diletakkan di sini. Ya. Diletakkan di sini. Seperti ini, di rahang bawah di sini. Ya, di sini ini objeknya. Kemudian kita ininya tarik ya. Bisa ditarik kan, dipindah-pindah kayak gini. Paskan dengan ujungnya. Tadi ingat ya, ujungnya itu harus pas di 0. Ini udah pas ya? Nah, oke. Berarti ini udah pas. 6. Nih, tinggal kita baca kita baca skala yang tertera di sini. Masih ingat nggak yang ini skala apa? Yang besar-besar ini skala apa namanya? Utama. Ya. Skala utama. Yang di bawah ini skala nonius. Masih ingat? Ingat ya? Nonius. Nah, kita baca dulu skala utama. Di sini berapa? Di sini kan ada angka 0 sampai 1. Ya. Berarti satu skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Ini 0,1 sampai sini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Sampai 0,10. Jadi satu garis ini nilainya 0,1. Paham ya? Paham? Nah, ini caranya gimana? Di sini sudah ditulis ya. Kita hitung dulu yang ada di skala utama. Skala utama ini yang atas, yang sejajar dengan angka 0 di skala nonius. Nah, ini kan angka 0 ya di skala nonius. Yang sejajar nih, atasnya ini berapa? Gitu. Karena ini nggak pas ke sini, jadi kita tarik aja yang sebelah sini, yang sebelumnya. Ya, yang sejajar dengan angka 0 ini berarti 0, berapa? Nih, yang di sini 0,6. Ya, paham? Jadi kan ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Jadi skala noniusnya 0,6 ini. Ya, paham? Paham ya? Paham. Oke. Nah, setelah melihat skala nonius, kita lihat yang di skala utama. Cara melihat yang di skala utama, kita lihat yang sejajar garisnya antara skala utama dengan skala nonius. Ya, yang sejajar yang mana? Ini sejajar nggak? Enggak ya? Ini enggak ya? Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, yang ini sejajar. Jadi berimpit gitu garis yang di skala utama, yang ini yang putih sama yang hitam yang di skala nonius. Nah, ini skala noniusnya. Berapa? Ini kan di angka 6 ya. Karena di sini kita satuannya sentimeter di sini. Jadi kita ikutin aja yang satuan yang di atas. Satuan yang di atas itu kan tadi kita dapat 0,6 cm. Yang di bawah berarti 0,06 cm. Kemudian gimana? Kemudian kita tinggal jumlahkan saja. 0,6 ditambah 0,06 cm. Jadi berapa? 0,66. 0,66. Pintar. Barusan siapa yang jawab? Barusan siapa yang jawab, Kak? Saya. Siapa? Sebutin namanya. Azka. Azka ya. Hei, Azka udah bisa ya, udah paham ya. Nah, jadi 0,66. Benar gak? Nih, kita buktikan. Kita masukin angkanya 0,66. Nah, benar katanya. Ya, korek katanya. Ya, jadi benar. Hasilnya itu 0,66 cm. Ditulis ya. Ditulis di kolom panjang. 0,66 cm. Udah? Udah ditulis? Udah. Udah. Oke, next kita lanjut ke pengukuran yang sedang. Nah, Berapa? 0,66 cm, Kak.
Nah, kita letakkan objeknya di sini. Ini untuk ukurannya yang sedang. Letakkan objek di rahang bawah, kemudian tarik ininya, rahangnya sampai dia kena. Nah, di ujung. Nah, di sini kan udah ada nih. Skala utamanya berapa? 0,3. Skala minusnya berapa? 0,07. Jadi hasilnya berapa? 0,07. Jadi hasilnya berapa? 0,37 cm. Pintar. Sok tulis. Meter. Ya. Berarti 0,37 cm untuk yang aluminium berukuran sedang. Ya, udah? Udah ditulis? 37. Tadi yang 0,37. pertama apa, Bu? Berapa? Yang tadi 0,66 cm, yang kedua 0,37 cm. Pasti kakak nyobain. Ya, udah ya? Udah ditulis semua? Udah? Udah. Yang satu lagi yang berukuran kecil. Ya, kita tarik lagi rahangnya. Tak, udah di 0. Nih, yang berjajar dengan angka 0. Sebelum angka 0 ini ada berapa? 0,1. 0,1. Di skala noniusnya berapa? 0,07. Jadi panjangnya berapa? 11. 0,17 cm. Ya? 0,17. Iya. Ya? Bu. Bu, yang ketiga aluminium ukuran. Iya, iya. Aluminium ukuran kecil, ya. Aluminium ukuran kecil nilainya 0,17 cm. Udah ya, Kak ya? Udah? Nah, berarti tugas kita udah selesai nih untuk membantu Ani mengukur aluminium. Selanjutnya kita akan bantu si Ari untuk mengukur apa tadi? Tembaga ya, menggunakan mikrometer screw. Nah, ini alatnya nih seperti ini, mikrometer screw kurang lebih ya. Kita ukur dulu yang pertama tembaga yang ukurannya besar. Kita besarin dulu nih yang besar. Nah, objeknya kita simpan di sini, kemudian kita putar nih screw-nya. Putar. Nah, kalau diputar kan dia ininya bertambah panjang ya. Sesuaikan dengan ukuran si objek. Nah, biasanya ini kalau mengukur secara langsung pada saat kita putar dan udah pas ke objeknya itu biasanya bunyi klik. Klik gitu. Nah, kalau udah klik udah jangan diputar lagi. Nanti rusak alatnya gitu ya. Udah bunyi klik, kita baca di sini skalanya. Untuk mikrometer screw juga itu kan sama ya, skalanya ada skala utama yang ini dan ada juga skala nonius. Yang kecil, yang ini di pinggir. Nah, ini skala nonius. Coba kita baca, Kak. Di sini untuk yang skala utama dulu. Ini kan ada angka 0, ada angka 5 dan ada angka 1. Ini 1. Nah, kok jadi, bentar Kak. Nah, ini udah pas ya. Ya Allah, ini kenapa sih? Nah, udah ya. Udah pas, coba lihat. Di sini yang sebelum, ini kok tarik dulu sih. Coba baca. Sebelum angka, nah di sini kan yang pasnya itu, bentar ya kita ulangi dulu.
Nah, ini ya. Oke, kita tarik hasil lagi. Nah, udah pas ya. Nah, coba baca, Kak. Di sini kan ada angka 5. Nih, ya, 5. Kemudian di sini ada skala yang kecil-kecil. Dari sini ada angka 0 sampai 5, dan ini yang kecil-kecil. Berarti yang kecil ini angka berapa? Kalau di sini 5. 1 ya, satu stripnya itu nilainya 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti yang berikutnya berapa? Di sini 6. 6, 7. Ternyata dia lebih sedikit nih, ada garisnya di bawah yang kecil. Ini nilainya 0,5. Ya, jadi nilainya itu 567,5 mm. Satuannya ini milimeter ya, karena ini sangat teliti banget. Kalau misalnya skop, biasanya dinyatakannya dengan milimeter. Jadi untuk skala utamanya berapa nilainya? 7,5 mm. Ya, paham ya? Sekarang kita ke skala noniusnya. Lihat, skala noniusnya itu kita baca dari bawah. Ini ada angka 25, 30, 35. Nah, berarti yang 25 ini kan ini garisnya nih. Nih. Berarti sampai ke sini itu kan 30. Nah, satu stripnya ini berarti bernilai 1. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, berarti lihat nih, yang sejajar antara skala utama dengan skala nonius. Nih, yang sejajar itu kan yang ini nih. Ya, tadi kita udah dapat angka 30, berarti lebih berapa? 30, 31, 32. Ya, paham ya? Paham? Nah, jadi nilai skala noniusnya itu adalah 0,32 mm. Ya. Kemudian kita jumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. 7,5 mm ditambah 0,32 mm. Berapa? 7,82. 7,82 mm. Ya. Jadi hasilnya 7,82 mm. Benar nggak? Kita cek nih di sini, masukin angkanya ya. 7,82 ya. Nih. Great. You have the right answer katanya. Udah, berarti benar ya. Berarti hasilnya itu 7,82 mm. Boleh ditulis ya untuk tembaga yang berukuran besar. Ya, udah ditulis? Udah? Udah ya. Sekarang kita lanjut ke yang ukurannya sedang. Kita putar. Nah, coba baca berapa? Sedang, Bu. Yang sedang, besi sedang. Ya, ini yang sedang. Tembaga berukuran sedang. Berapa, Kak? Coba baca, Kak. Skala utamanya berapa? Nah, di situ ada 6. Skala noniusnya 0,2. Jadi berapa? 20 mm. Jadi berapa jumlahin? 6,00 ditambah 0,0. 6,20 milimeter. Ya, sok tulis. Tulis di yang kedua. Oke. Terus cepet ya, kita ini soalnya waktunya udah ini sebenarnya. Udah, Kak, udah ditulis. Jadi 6,2 meter.
Udah ya? Yang Udah? kedua berapa yang dua? Udah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke tembaga yang ukurannya kecil. Kita putar lagi grupnya. Bu, lembaga ukuran sedang berapa tadi panjangnya? Tadi 7,82. Tadi berapa, Kak? 6,20 milimeter. 6, berapa? berapa? 20. Nah, coba sekarang ini tembaga yang ukurannya kecil. Skala utamanya berapa? 3,5 milimeter. 50. Skala naniusnya 0,44 milimeter. 44. Jadi jumlahin berapa? 3,94. 3,94 milimeter. 94. Ya, sok tulis ya. Udah? 3, berapa, Bu? 94. 3,94 milimeter. Udah ya? Udah? Udah. Jadi udah terisi semua ya? Oke, yang ketinggalan boleh nanti lihat ke temennya yang udah. Ya? Oke? Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian aplikasikan di sini. Tadi kan yang tabel ini udah keisi semua ya, datanya ya. Yang ini udah keisi semua. Nah, kemudian di sini ada bagian aplikasikan. Katanya jawab pertanyaan lagi nih. Untuk yang nomor 8, hasil dari pengukuran menggunakan jangka sorong itu kan biasanya dinyatakan dengan satuan sentimeter atau milimeter tadi ya. Nah, jika nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran dinyatakan dalam meter, nilainya berapa sih gitu. Nah, kalian kan udah belajar konversi tuh tadi ya. Kalau dari sentimeter ke meter itu gimana sih? Dari milimeter ke meter itu gimana sih? Nah, boleh dikonversikan, ditulis di kolom ini nanti. Ya? Paham? Paham ya? Paham ya? Nah, contohnya gini. Tadi kan pengukurannya dari yang tembaga yang besar. Misalkan tembaga besar ukurannya berapa? Sekian milimeter. Sama dengan titik-titik meter. Itu ditulis ya semuanya. Ke 6 data tadi, ubah ke satuan meter semuanya. Tulis di kolom ini. Paham ya? Paham? Oke. Nah, kemudian di sini ada di... Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya nanti diubah ke meter. Tadi kan satuannya sentimeter sama milimeter. Ya, yang tadi yang di tabel. Ubah ke meter. Tulis di kolom yang tadi, yang ini, yang nomor 8. Oke, paham ya? Kemudian yang nomor 9. Yang nomor 8 hanya untuk jangka sorong. Semuanya, jangka sorong dan mikrometer sekrup yang 6 tadi pokoknya, yang ada di tabel. Ya, ubah semuanya ke satuan meter. Paham ya Kak ya? Kemudian ini 2 soal terakhir itu nomor 9, bagaimana kesimpulanmu terhadap hasil pengamatan yang telah dilakukan? Nah, kaitkan kesimpulanmu dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, berdasarkan pengamatan yang tadi sudah kalian lakukan, kesimpulannya itu kayak gimana sih? Gitu. Pengukuran itu apa? Gitu. Cara mengukur yang baik itu seperti apa? Gitu. Kemudian kasih contohnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini di bagian ukhrawi. Di sini ada Quran surat Al-Qamar ayat 49 ya. Di sini nah kalian baca ayatnya ya. Kemudian setelah membaca ayat di atas, nanti analisis keterkaitan antara ayat tersebut sama materi pengukuran yang telah kalian pelajari. Ya, ada nggak sih kaitannya antara ayat ini dengan materi yang udah kita pelajari tentang pengukuran tadi? Nah, analisis di sini, di kolom ini. Ya, paham ya?